Kali ini kita akan mengulas alur cerita film Dragon yang dirilis pada tahun 2011. Film bergenre aksi bela diri ini menghadirkan Donnie Yen sebagai pemeran utama bersama sejumlah aktor ternama seperti Takeshi Kaneshiro, Tang Wei, dan Jimmy Wang Yu. Sudah bisa ditebak kalau ada Donnie Yen di dalamnya, urusan baku hantam jelas bukan sekedar pelengkap. Namun film ini bukan hanya tentang pertarungan, ceritanya mengikuti seorang pendekar kungfu yang dulunya dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Setelah menyadari kesalahan di masa lalu, ia memilih bertobat dan meninggalkan dunia persilatan demi menjalani kehidupan yang lebih tenang. Sayangnya, meninggalkan dunia persilatan ternyata tidak semudah meninggalkan warung setelah bilang, "Bang, nanti saya bayar." Masa lalu yang selama ini ia sembunyikan perlahan kembali muncul dan mengancam kehidupan barunya. Lalu siapa sebenarnya pria tersebut dan seperti apa masa lalunya? Daripada semakin penasaran, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Dragon 2011. Cerita dimulai di sebuah desa kecil yang suasananya jauh dari kata ribut. Di sini, seorang pria sederhana bernama Liu Jinxi hidup bersama istri dan kedua anaknya. Setiap pagi kehidupan Jinxi selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Bangun tidur, membantu menyiapkan keperluan kerja, lalu sarapan bersama keluarga. Mereka memang tinggal di rumah kayu sederhana, tetapi hidup mereka terasa lengkap. Tidak punya harta melimpah, yang penting rumah tangga aman, anak-anak sehat, dan belum ada yang datang nagih hutang. Setelah sarapan, Jinxi berangkat bekerja. Ia berjalan melewati desa yang begitu indah. Rumput hijau membentang luas, air pegunungan mengalir jernih menuju persawahan, dan warga mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Anak-anak kecil pun masih bebas berlarian ke sana kemari. Pokoknya, hidup Jinxi saat itu benar-benar damai. Tapi namanya juga film kungfu, kalau terlalu damai pasti sebentar lagi ada yang bikin ribut. Dan benar saja, suatu hari dua orang preman tiba-tiba masuk ke pabrik kertas tempat Jinxi bekerja. Mereka datang dengan tampang sangar dan langsung meminta uang kepada pemilik pabrik. Sang juragan sebenarnya masih mencoba menghadapi mereka dengan cara baik-baik. Namun kedua preman ini sepertinya tidak mengenal istilah dibicarakan secara kekeluargaan. Mereka terus memaksa sampai sang juragan akhirnya mengambil sebatang kayu dan mencoba mengusir keduanya. Sayangnya, bukannya takut para preman malah naik darah. Sang juragan langsung dihajar sampai babak belur. Melihat suaminya dipukuli, istrinya panik dan berteriak meminta bantuan warga. Namun keadaan justru semakin kacau. Bukannya dibiarkan, sang istri malah ditangkap dan dijadikan sandera, sementara suaminya masih terus dihajar tanpa ampun. Salah satu preman bahkan sudah menghunus golok dan mengancam keselamatan sang istri. Melihat hal tersebut, Jinxi akhirnya tidak bisa tinggal diam. Ia langsung berlari dan memeluk preman bertubuh gemuk itu dari belakang. Si preman tentu saja kaget bukan main. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi Jinxi malah semakin kuat memeluknya. Jadilah mereka berdua bergoyang ke sana kemari seperti sedang mengikuti lomba dansa yang salah tempat. Masalahnya, teman si preman yang bertubuh kurus sudah mengeluarkan golok. Tanpa banyak pikir, ia langsung mengayunkan senjatanya ke arah Jinxi. Tebasannya bahkan dilakukan secara membabi buta. Dan karena posisi Jinxi sedang bergulat dengan si preman gemuk, serangan itu malah mengenai temannya sendiri. Tebasan golok yang sebelumnya salah sasaran itu ternyata cukup parah sampai membuat telinga si preman gemuk terputus. Melihat situasi sudah semakin kacau, si preman kurus pun memutuskan untuk segera menghabisi Jinxi. Ia mengambil ancang-ancang, kemudian melompat setinggi mungkin untuk menerkamnya. Tapi sayangnya perhitungan sedikit meleset. Bukannya mengenai Jinxi, kepalanya malah menghantam sudut lemari dengan keras. Buak! Dan seketika itu juga si kurus langsung tewas. Jadi kalau dipikir-pikir, Jinxi sebenarnya belum sempat menyerang. Lemari sudah lebih dulu mengambil bagian. Melihat temannya tewas, si preman gemuk tentu saja semakin panik. Ia kemudian menyeret Jinxi keluar dari pabrik dan membawanya ke sebuah sungai kecil yang berada tepat di depan tempat mereka bekerja. Di sana, ia mencoba menenggelamkan Jinxi. Namun ketika tubuh Jinxi hampir sepenuhnya berada di dalam air, tiba-tiba saja pria ini memberikan sebuah pukulan keras tebat ke wajah si gemuk. Buk! Hanya dengan satu pukulan, si preman langsung tumbang dan tewas di tempat. Jinxi sendiri terlihat sempoyongan. Ia kemudian berusaha merangkak keluar dari sungai. Sementara warga desa yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa berdiri terpaku. Mereka baru saja melihat dua preman tewas dalam waktu yang singkat. Dan anehnya, pria yang mengalahkan mereka malah terlihat seperti orang yang habis dihajar.
Beberapa hari kemudian, seseorang pejabat dari pengadilan kota datang ke desa untuk menyelidiki kejadian tersebut. Ia membawa seorang dokter yang ditugaskan untuk melakukan otopsi terhadap kedua mayat preman itu. Setelah pemeriksaan selesai, sang dokter justru dibuat kebingungan. Ia tidak menemukan luka fatal yang secara jelas bisa menjelaskan penyebab kematian kedua preman tersebut. Otopsi itu juga disaksikan oleh seorang inspektur kepolisian bernama Subay Jiu. Saat memeriksa identitas salah satu korban, Subay menemukan fakta mengejutkan. Ternyata pria tersebut adalah Yan Dong Seng, seorang buronan yang sudah lama menjadi target kepolisian karena terkenal sangat kejam dan berbahaya. Subay segera menyampaikan temuannya kepada pejabat pengadilan. Namun bukannya semakin pusing, sang pejabat malah menganggap kabar tersebut sebagai kabar baik. Menurutnya kasus ini sudah jelas. Dua preman datang membuat keributan, lalu seseorang warga desa bernama Jinsi berhasil menghentikan mereka dan bahkan membunuh salah satu buronan yang selama ini dicari polisi. Akhirnya sang pejabat memutuskan untuk menutup penyelidikan. Di hadapan seluruh warga desa, ia memuji keberanian Jinsi dan menyebutnya sebagai seorang pahlawan karena telah berhasil menyingkirkan buronan yang sangat berbahaya. Warga desa pun ikut bangga. Mereka bahkan beramai-ramai menyanyikan sebuah lagu untuk memuji keberanian Jinsi. Setelah merasa kasusnya sudah selesai, pejabat pengadilan akhirnya meninggalkan desa. Bagi dia, masalah sudah beres, dua preman tewas, warga punya seseorang pahlawan dan kehidupan bisa kembali normal. Tapi Subaiju belum percaya begitu saja. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Bagaimana mungkin seorang tukang pembuat kertas bisa mengalahkan Yang Dong Seng, buronan yang terkenal sangat kejam dan berbahaya. Subay pun memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Ia kembali memeriksa tempat kejadian dan mulai menggali informasi dari penduduk desa. Dari merekalah Subay mengetahui bahwa Jinsi sebenarnya bukan orang asli desa tersebut. Ia berasal dari desa Gong. Setelah menikahi Ayu, seorang janda yang sudah memiliki seorang anak, Jinsi kemudian menggunakan marga Liu dan memulai kehidupan baru bersama keluarganya. Sebelum menjadi tukang kertas, Jinsi ternyata berasal dari keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan. Informasi itu membuat Subay semakin penasaran. Ia kembali memeriksa mayat Yang Dong Seng dan menemukan sesuatu yang janggal. Yan Dong Seng ternyata tewas akibat serangan tepat pada titik vital. Teknik tersebut itu jelas bukan kemampuan orang biasa. Subay pun mulai curiga, siapa sebenarnya Jinsi? Keesokan harinya, Subay mendatangi Ayu dan mulai menanyakan masa lalu suaminya. Awalnya Ayu menyambutnya dengan dengan ramah. Tetapi semakin banyak pertanyaan yang dilontarkan, semakin tidak nyaman pula perasaannya. Jelas sekali Subay bukan datang untuk sekedar mengobrol. Dia sedang mengorek masa lalu Jinsi. Beberapa hari kemudian, Subay mendatangi Jinsi di tempat dia bekerja. Ia meminta Jinsi menceritakan kembali bagaimana dirinya menghadapi kedua preman tersebut. Subay kemudian membayangkan ulang seluruh pertarungan itu. Setiap gerakan Jinsi ia memperhitungkan, termasuk bagaimana telinga Yan Dong Seng bisa sampai terputus. Dalam skenario pertama, Jinsi terlihat hanya berusaha mempertahankan diri. Namun ketika Subay menyusun kemungkinan kedua, semuanya terlihat berbeda. Jinsi seolah sengaja menutup seluruh jendela sebelum bertarung. Setelah itu, ia menggunakan kemampuan kungfunya untuk menyerang. Sasaran pertamanya adalah Yan Dong Seng. Dalam sekejap, preman yang terkenal kejam itu dibuat babak belur. Jinsi kemudian menggunakan teknik mematikan untuk menyerang si preman kurus. Ia menotok titik tertentu yang membuat aliran darahnya mengganggu hingga jantungnya berhenti bekerja. Setelah itu, Jinsi sengaja membawa Yan Dong Seng ke sungai. Di dalam air, serangan Yan Dong Seng menjadi tidak maksimal. Jinsi hanya bertahan sambil menunggu kesempatan. Begitu celah terbuka, ia melancarkan satu serangan mematikan yang membuat Yan Dong Seng langsung tewas. Namun bagi Subay, semua itu baru sebatas teori. Ia membutuhkan bukti nyata bahwa Jinsi memang seorang ahli kungfu. Kesempatan itu akhirnya datang ketika Jinsi sedang membawa bambu melewati sebuah jembatan. Subay diam-diam mendorongnya hingga Jinsi terjatuh ke bawah.
Untungnya tubuh Jinsi tertahan oleh sebuah ranting kering. Ia langsung berteriak meminta pertolongan, tapi belum sempat ada yang datang, ranting tersebut akhirnya patah dan Jinsi kembali jatuh ke sungai. Melihat kejadian itu, Subay justru semakin yakin. Menurut perhitungannya, ranting sekecil itu seharusnya tidak mungkin mampu menahan tubuh Jinsi. Kalau ranting tersebut sempat bertahan sebelum patah, berarti Jinsi pasti menggunakan ilmu meringankan tubuh. Setelah diselamatkan warga, Subay berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa kejadian itu tadi hanyalah kecelakaan. Namun Jinsi malah tersenyum dan memberikan jawaban yang membuat Subay terdiam. Menurutnya, jatuh dari jembatan itu bukan kecelakaan, itu adalah karma dari perbuatannya di masa lalu. Subay pun semakin yakin bahwa pria ini menyembunyikan sesuatu. Untuk memperkuat penyelidikannya, ia kemudian mengutus anak buahnya mencari informasi ke desa yang menjadi asal-usul keluarga Jinsi. Malam harinya, Ayu mengundang Subay makan malam di rumah mereka. Sepanjang makan, Subay terus mencoba memancing Jinsi agar membuka cerita tentang masa lalunya. Namun Jinsi tetap diam. Satu pertanyaan masuk, tidak ada jawaban. Pertanyaan berikutnya tetap diam. Suasana pun semakin dingin, bahkan nasi di meja sepertinya lebih banyak mendapat perhatian daripada percakapan mereka. Jinsi akhirnya mencoba mengusir Subay secara halus dengan mengatakan bahwa hari sudah semakin malam, tapi Subay malah santai menjawab bahwa ia akan menginap. Keesokan harinya, seluruh penduduk desa berkumpul untuk menghadiri sebuah acara penting. Hari itu, mereka merayakan anak-anak yang telah menginjak usia 12 tahun. Dalam tradisi yang mereka jalankan, anak laki-laki yang sudah mencapai usia tersebut dianggap mulai beranjak dewasa dan akan mengganti pakaian putih polos mereka dengan pakaian berwarna hitam. Dari kejauhan, Subay memperhatikan Jinsi dan Ayu yang terlihat sangat bahagia sekaligus terharu. Anak sulung mereka akhirnya sudah tumbuh besar. Namun tanpa disadari Subay, sejak tadi Jinsi justru sedang memperhatikannya. Jinsi kemudian mendekat dan akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini ditunggu-tunggu Subay. Ia tahu bahwa kedatangan Subay ke desa tersebut sebenarnya adalah untuk menangkapnya. Jinsi pun mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi seorang buronan pembunuh. Ia datang ke desa itu bukan tanpa alasan. Jinsi ingin meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi orang yang berbeda. Ia hanya meminta satu hal kepada Subay, yaitu membiarkannya menjalani kehidupan baru bersama keluarganya. Setelah menyampaikan pengakuannya, Jinsi langsung pergi meninggalkan Subay yang hanya bisa terdiam. Namun rupanya Subay masih belum sepenuhnya percaya. Tiba-tiba ia mengambil sebuah sabit dan menebaskannya ke arah pundak Jinsi. Aksinya tersebut sontak membuat seluruh penduduk desa terkejut. Warga desa Liu yang melihat kejadian itu langsung mendatangi Subay dan memintanya pergi dari tempat mereka. Saat Subay hendak meninggalkan desa, anak buahnya tiba-tiba datang membawa laporan penting. Hasil penyelidikan mereka ternyata sangat berbeda dari informasi yang sebelumnya mereka dapatkan. Desa Gong yang disebut sebagai kampung halaman Jinsi ternyata tidak pernah tercatat keberadaannya. Bahkan tidak ditemukan keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan di sana. Memang pernah ada satu keluarga yang menjalankan pekerjaan tersebut, tetapi keluarga itu telah lama dibantai secara brutal oleh seorang pendekar pembunuh yang terkenal sangat kejam bernama Tan Long. Setelah kejadian tersebut, Tan Long tiba-tiba menghilang dari dunia persilatan tanpa meninggalkan jejak. Subay langsung terkejut. Kini semuanya mulai tersambung. Ia yakin bahwa dirinya telah menemukan sosok Tan Long, salah satu buronan pembunuh yang paling dicari oleh kepolisian. Subay pun segera bergegas meninggalkan desa untuk melaporkan temuannya. Namun belum jauh berjalan, tiba-tiba Jinsi sudah berdiri menghadangnya. Bukan menyerangnya, Jinsi justru menawarkan diri untuk mengantarkan Subay keluar dari desa. Ia kemudian menunjukkan sebuah jalan pintas menuju kota. Mereka berdua berjalan menembus hutan yang gelap. Di tengah perjalanan, Jinsi kembali menanyakan satu hal kepada Subay. Apakah Subay bersedia melepaskannya? Tanpa berpikir panjang, Subay menjawab bahwa ia bersedia. Bukan karena tiba-tiba berubah pikiran, tetapi karena dia juga takut kalau memberikan jawaban yang salah. Yang pulang ke kota nanti mungkin cuma kabarnya. Jinsi kemudian memeluk Subay dan menyuruhnya terus berjalan lurus. Ia mengatakan bahwa jika Subay mengikuti jalan tersebut, ia akan sampai ke kota Feng. Subay pun perlahan melangkah meninggalkan Jinsi. Namun ketika ia menoleh ke belakang, Jinsi sudah menghilang, seolah-olah pria itu tidak pernah berada di sana. Begitu menoleh ke belakang dan melihat Jinsi sudah menghilang, Subay langsung dilanda rasa takut. Ia tidak mau ambil resiko. Subay pun berlari sekencang-kencangnya sampai akhirnya berhasil mencapai kawasan perkotaan.
Keesokan harinya, ia langsung menghubungi para pejabat yang dikenalnya dan meminta mereka menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Tang Long. Tapi ternyata tidak semudah itu. Satu persatu mereka menolak membantu, bukan karena tidak percaya kepada Subai, tetapi karena tidak ada yang berani berurusan dengan sekte 72 Iblis. Subai pun semakin frustasi. Setelah semua cara resmi mentok, akhirnya ia memilih jalan yang sedikit tidak resmi. Ia menyogok pejabat pengadilan agar surat penangkapan segera diterbitkan. Kabar bahwa Subai berhasil menemukan keberadaan Tang Long akhirnya sampai ke telinga Master Wang, pemimpin sekte 72 Iblis. Dan ada satu hal yang membuat kabar tersebut jauh lebih penting. Master Wang ternyata adalah ayah Tang Long sendiri. Selama 10 tahun putranya menghilang tanpa jejak. Kini untuk pertama kalinya ia mengetahui di mana Tang Long berada. Master Wang pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa putranya pulang. Keesokan harinya, desa Liu mendadak berubah menjadi medan kekacauan. Pasukan Master Wang menyerbu desa. Nyonya ke-13, ibu tiri Tang Long, datang bersama seseorang pendekar berjuluk Tangan Besi. Mereka kemudian memaksa Jinsi mengakui identitas aslinya di hadapan seluruh warga. Namun sekeras apapun Jinsi dihajar, ia tetap tidak mau mengakui sebagai Tang Long. Masalahnya, Nyonya ke-13 tidak punya kesabaran untuk menunggu. Ia mulai menyerang dan membunuh warga desa yang tidak bersalah. Melihat orang-orang yang selama hidup bersamanya menjadi korban, Jinsi akhirnya kehilangan kendali. Dan saat itulah sisi aslinya kembali muncul. Dengan satu gerakan, Jinsi mengeluarkan jurus andalannya. Pria sederhana yang selama ini dikenal sebagai Jinsi seolah menghilang. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah Tang Long, pendekar pembunuh yang selama ini mereka cari. Melihat istrinya diserang, Tangan Besi langsung maju untuk menghentikannya. Namun pertarungan 2 lawan 1 itu ternyata sama sekali tidak seimbang. Kemampuan bela diri keduanya masih jauh di bawah Tang Long. Tangan Besi dihujani serangan mematikan hingga akhirnya tumbang dan tewas di tangan Tang Long. Kini hanya tersisa Tang Long dan ibu tirinya. Karena tidak ingin keluarganya ikut menjadi korban, Tang Long sengaja memancing Nyonya ke-13 menjauh dari desa. Keduanya kemudian saling kejar hingga tiba di sebuah rumah kosong. Begitu sampai di sana, tidak ada lagi basa-basi. Kedua pendekar itu langsung berhadapan dan saling melancarkan jurus kungfu andalan. Pertarungan pun semakin sengit. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi akhirnya Tang Long berhasil mengalahkan ibu tirinya. Tubuh Nyonya ke-13 terpental dan hampir jatuh ke jurang. Tang Long masih berusaha menyelamatkannya, namun ia sadar satu hal. Selama masih terikat dengan sekte 72 Iblis, hidupnya tidak akan pernah benar-benar tenang. Tang Long akhirnya membiarkan dirinya ikut terjatuh dan tubuhnya terseret deras arusnya air. Malam harinya, Ayu mulai mengemasi pakaian. Ia ingin mengajak suaminya melarikan diri sejauh mungkin dari kejaran sekte 72 Iblis. Namun Tang Long tahu melarikan diri bukan lagi jalan keluar. Dia berterima kasih kepada Ayu karena selama 10 tahun terakhir, wanita itu telah menerima dirinya dan memberinya kesempatan menjalani kehidupan baru. Ayu hanya bisa menahan tangis. 10 tahun Tang Long berusaha bertobat dan meninggalkan masa lalu. Tapi kini masa lalu itu justru kembali menghancurkan kehidupan yang sudah ia bangun. Keesokan harinya, Subai tiba di desa Liu. Namun desa yang dulu damai kini sudah berubah menjadi tempat mengerikan. Rumah-rumah terbakar, warga bergelimpangan dan hampir tidak ada lagi yang tersisa. Di tengah kehancuran itu, Tang Long berjalan mendekati Subai dengan tatapan kosong. Ia bertanya mengapa Subai kembali, padahal mereka sudah membuat kesepakatan. Subai hanya terdiam dan tidak mampu menjawab. Para polisi yang melihat Tang Long pun langsung ketakutan. Mereka sadar pria ini bukan lawan yang dianggap remeh. Bukannya menangkapnya, mereka justru memilih mundur dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Malam harinya, Subai mengungkapkan rasa bersalahnya. Ia merasa penyelidikannya tetap menyebabkan banyak warga tak bersalah kehilangan nyawa. Namun Subai sudah memiliki rencana. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah membuat Tang Long dianggap sudah mati. Subai akan menggunakan teknik akupuntur untuk menghentikan aliran darah Tang Long. Jantungnya akan berhenti berdetak selama sekitar 15 menit. Dalam waktu itu, Subai akan mengelabui anak buah Master Wang yang datang menjemput Tang Long. Tapi ada resikonya. Jika Subai gagal membangunkannya sebelum 15 menit berakhir, kematian palsu itu bisa menjadi kematian sungguhan.
Keesokan harinya rencana dijalankan. Subay membawa Tanglong melewati jalur yang biasa digunakan pasukan Master Wang. Tak lama kemudian mereka ditemukan anak buah sekte 72 Iblis. Tanglong yang sudah dibuat tak bernyawa kemudian diarak seperti mayat. Komandan pasukan bernama Sukun turun dari kudanya untuk memeriksa keadaan Tanglong. Betapa terkejutnya dia melihat putra kesayangan Master Wang terbujur kaku tanpa tanda kehidupan. Sukun kemudian mulai menyanyikan lagu pengantar arwah. Melihat Tanglong belum juga bangun, Subay mulai panik. Waktu yang diberikan semakin menipis, sementara orang-orang di sekelilingnya masih sibuk mengadakan acara duka. Bang, nanti dulu sedihnya, orang-orang belum benar-benar mati. Subay langsung melompat ke atas gerobak dan berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali Tanglong. Beberapa saat kemudian Tanglong akhirnya tersadar. Ia membuka mata di tengah kerumunan dan langsung tersenyum. Namun senyum itu bukan karena bahagia. Tanglong sadar kesempatan untuk melarikan diri sudah benar-benar tertutup. Ia kemudian menotok aliran darah di lengan kirinya. Setelah itu tanpa ragu ia mengaitkan senjata dan memotong lengannya sendiri. Di tengah rasa sakit, Tanglong berlutut di hadapan para anggota sekte 72 Iblis yang mengatakan bahwa lengan tersebut selama ini telah ia gunakan untuk membunuh dan sekarang lengan itu ia kembalikan kepada saudara-saudaranya di sekte. Dengan terputusnya lengan tersebut, Tanglong juga menyatakan bahwa hubungan persaudaraan mereka telah berakhir. Mulai saat itu, bagi sekte 72 Iblis, Tanglong dianggap sudah mati. Sukun akhirnya membawa seluruh pasukannya pergi meninggalkan Tanglong. Namun perjalanan Tanglong belum selesai. Ketika sampai di rumah, ia melihat keluarganya sedang berkumpul. Anak-anak duduk bersama, makanan sudah tersaji dan Master Wang bahkan sedang memangku cucunya sambil mengobrol santai. Suasana awalnya tidak seperti keluarga yang sedang menikmati makan malam biasa. Sampai Master Wang terlihat sesuatu, lengan putranya telah hilang. Emosinya langsung meledak. Ia berteriak dan bertanya siapa yang berani melakukan hal tersebut kepada Tanglong. Namun Tanglong menjawab dengan tenang bahwa dirinya sekarang sudah tak memiliki hubungan lagi dengan sekte 72 Iblis. Mendengar itu, Master Wang mencoba menahan emosinya. Dia kemudian mengajak semua orang makan bersama sambil memangku cucunya. Master Wang bercerita bahwa Tanglong dulu adalah anak yang sangat baik. Ia selalu memakan apapun yang diberikan ayahnya. Namun suasana kembali berubah ketika cucu kecilnya menolak kacang yang disiapkan oleh sang kakek. Master Wang langsung naik darah. Ia bahkan mulai memperlakukan cucunya dengan kasar. Ayu yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu langsung berusaha menghentikan Master Wang. Namun wanita itu justru ditendang hingga terlempar. Tanglong hanya diam melihat kejadian tersebut. Ia berusaha menahan emosinya meskipun jelas sekali amarah sudah mulai memenuhi pikirannya. Percakapan di meja makan pun berubah menjadi semakin panas. Tanglong kemudian menegaskan kepada ayahnya bahwa ia sudah memotong lengannya sendiri dan dengan begitu hubungan mereka juga telah berakhir. Mendengar ucapan putranya, hati Master Wang langsung hancur berkeping-keping. Ia mengatakan bahwa dirinya akan melepaskan Tanglong. Namun ada satu syarat, jika Master Wang harus kehilangan putranya, maka Tanglong juga harus kehilangan putranya. Master Wang kemudian mencengkram cucunya sendiri dan berniat menghabisi anak tersebut. Melihat nyawa anaknya terancam, Tanglong langsung bergerak. Ia menghunus pedangnya dan berhasil menyelamatkan putranya. Setelah menjatuhkan kedua anaknya dari jangkauan sang kakek, tidak ada lagi yang bisa menghentikan pertarungan antara ayah dan anak ini. Tanglong menyerang sekuat tenaga, namun setiap serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Master Wang. Bukan hanya memiliki kemampuan bela diri yang jauh lebih tinggi, tubuh Master Wang juga dilindungi energi Qi yang sangat kuat. Senjata tajam seolah tidak mampu menembus tubuhnya. Jadi masalah Tanglong sekarang bukan coba melawan ayahnya, tapi juga melawan tubuh ayahnya yang seperti dibuat dari baja. Di tengah pertarungan, Subay mencoba membantu Tanglong. Ia berusaha menyerang titik energi Qi Master Wang menggunakan teknik akupunturnya. Sayangnya Subay bukan ahli kungfu. Ia malah langsung terpental setelah menerima serangan dari Master Wang. Pertarungan ayah dan anak itu pun mulai berlanjut. Keduanya bertarung seolah-olah tidak pernah memiliki hubungan darah. Tanglong terus menerima serangan keras dari ayahnya hingga tubuhnya babak belur. Hujan turun semakin deras. Di bawah guyuran air hujan, kedua pendekar itu saling menyerang, seakan seluruh pertarungan tersebut sedang disaksikan langsung oleh langit dan bumi.
Hingga akhirnya Master Wang bersiap mengeluarkan jurus terakhir yang menghabisi Tang Long. Namun tepat pada saat itulah Su Bai melakukan tindakan nekat. Ia melompat dan menancapkan sebuah jarum tepat di leher Master Wang. Master Wang yang marah langsung melancarkan serangan mematikan ke arah Su Bai. Tapi tiba-tiba, brak! Petir menyambar tepat ke arah jarum yang tertancap di leher Master Wang. Energi petir tersebut langsung mengalir melalui jarum dan membuat tubuh Master Wang terbakar hingga akhirnya tewas seketika. Pertarungan pun berakhir, namun Su Bai juga sudah berada di ambang kematian. Perlahan-lahan ia menghembuskan napas terakhirnya. Tang Long hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan semuanya. Ia bahkan mungkin masih tidak percaya. Pendekar sehebat Master Wang akhirnya tewas bukan karena kalah dalam pertarungan kungfu, melainkan karena petir yang masuk melalui jarum akupuntur milik Su Bai. Orang yang dari tadi kalau berkelahi malah lebih sering terpental. Keesokan harinya, Tang Long kembali menjalani kehidupan sederhananya bersama keluarganya. Kini ia tidak perlu lagi bersembunyi di balik nama Jin Si, karena setelah semuanya terjadi, Tang Long benar-benar telah meninggalkan masa lalunya. Ia bukan lagi pembunuh dari sekte 72 Iblis. Ia kini hanyalah Jin Si, seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk hidup damai. Dan dengan berakhirnya perjalanan panjang tersebut, film Dragon 2011 pun tamat.